Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat tangguh semuanya, SLB Negeri Ciamis. Kita bisa, kita mampu. Nah, kali ini kita kedatangan guru yang terbilang ya bisa disebut satu-satunya dan the only one ya. Di sini kita kedatangan guru MDVI. Oke, halo, selamat datang Ibu Irnawati Sukirman, MPD. Selamat datang, halo semuanya. Yo. Perkenalkan, nama saya Irnawati Sukirman. Saya guru dari SLB Negeri Ciamis dan kebetulan saya mengajar di kelas MDVI. Wow, kelas MDVI guys. Nih kan semua orang atau bahkan dari sekolah-sekolah lain ya belum tahu apa sih MDVI itu. Ya, baik Pak Ari. Sebetulnya MDVI itu merupakan kepanjangan dari Multiple Disability with Visual Impairment. MDVI itu sendiri adalah mereka yang mengalami hambatan penglihatan disertai dengan hambatan lain. Jadi bisa tunanetra dengan tunarungu, tunanetra dengan tunagrahita, tunanetra dengan tunadaksa, dan bisa dengan hambatan yang lain juga. Tapi begini ya Pak Ari, kadang orang salah menafsirkan antara MDVI dengan hambatan majemuk gitu. Memang MDVI itu masuk ke dalam hambatan majemuk, tetapi tidak semua hambatan majemuk termasuk ke dalam MDVI. Jadi harus ada masalah di penglihatan baru bisa dikatakan MDVI. Oh, jadi masalahnya itu double gitu ya, Bu. Tapi harus ada dari penglihatannya. Ya, betul. Oh, gitu. Jadi meskipun penglihatan terus misalkan maaf ya tunagrahita gitu, hambatan apa? Hambatan penglihatan. Hambatan penglihatan sama hambatan wicara juga bisa mungkin ya, itu disebut MDVI ya. Ya. Kemudian ini yang harus digarisbawahi bahwa MDVI itu tidak hanya tunanetra, tetapi bisa tunagrahita, misalkan dia Down syndrome, tetapi dia mengalami hambatan di penglihatan, maka dia juga dikategorikan sebagai MDVI. Gitu. Bu, maaf nih. Ya. Bicaranya kan kekencengan. Baik Hari. Cenut-cenut nih, kenceng banget suaranya. Oke, maaf ya. Ya, terlalu semangat ya Bu, terlalu semangat. Ya. Oke. Jadi Ibu awalnya itu gimana sih kok bisa mengajar MDVI gitu? Dari mana awalnya? Kan Ibu dulunya itu mengajar di tunanetra ya. Ya, betul. Terus kenapa kok bisa menjadi guru MDVI? Bagaimana awalnya tuh? Ya. Sebelumnya saya kan bergabung di SLB Negeri Ciamis itu dari tahun 2012. Wow, ya. Udah lama ya? Ya, udah cukup lama di sini dan saya mengajar di tunanetra, di tunanetra murni. Nah, pada akhir 2017, pada Maret waktu itu, saya mengikuti pelatihan kerjasama antara Perkin International School for the Blind dengan P4TK, TKPLB, yang kebetulan saya sendiri tidak tahu ya Pak Ari. Dikiranya ini hanya pelatihan 1 kali beres seperti itu. Ternyata ketika mulai pelatihan tersebut itu kerjasama dengan Perkin dan pematerinya juga langsung dari Amerika. Berarti dari itu Boston, internasional ya? Ya. Luar biasa, internasional guys. Dan saya pikir itu cuma pelatihan 1 kali beres ya. Ternyata ada berkelanjutan level, ada beberapa tahapan yang harus dilewati, dari mulai level 1, kemudian level 2, level 3, dan sampai ke level 4. Itu dari seluruh Indonesia. Dari mulai level 1 itu kita disaring, kemudian diseleksi lagi sampai lulus level 2. Dan sebetulnya piagamnya sendiri, maksudnya nilainya, ijazahnya sendiri itu langsung dibuat dari sana. Jadi yang menilai langsung Perkins gitu ya, bukan dari sini, dan ditandatangani oleh CEO dari Perkin International School for the Blind gitu. Dan waktu pelatihan sendiri itu cukup ketat karena kita selama ini dipantau langsung ke sekolah
selain dipantau langsung ke sekolah oleh pihak Perkin dan P4TK, kita juga mengirimkan bukti bahwa kami memang betul-betul mengajar dan ada anak MDVI di sekolah kami seperti itu. Jadi itu merupakan skala internasional dan langsung CEO-nya juga langsung dari atasnya ya, Bu. Ya. Tadi kata Ibu kan itu ada level-levelnya ya. Ya, betul. Terus Ibu sendiri udah level berapa ini? Sekarang kebetulan saya level 1 lulus, naik ke level 2, level 2 lulus, sekarang level 3. Luar Jadi biasa. sekarang saya sedang menunggu pengumuman apakah masuk di level 4, maksudnya kalau sekarang level 3 lulus, maka akan masuk di level 4. Oh, jadi kalau misalkan di tiap level misalkan ya, Bu, level 1 tidak lulus terus gimana dong? Itu tidak bisa ikut kembali, ya. Berarti Masuknya hanya kayak sistem gugur gitu, Pak. wow, berarti Ibu termasuk luar biasa hebat kali ya. Alhamdulillah, untuk Udah Priangan 3 Timur, level. Ya, untuk Priangan Timur sendiri MDVI itu kan tadinya ada Pangandaran, Banjar dan sekitarnya. Ya. Sekarang hanya tinggal Ciamis dan Tasikmalaya, itu untuk wilayah Priangan Timur. Berarti Priangan Timur tinggal 2 orang. Tinggal 2 Mantap orang. sekali. Betul, Pak Ari. Ya, dan motivasi kepada saya sendiri gitu ya untuk lebih sungguh-sungguh lagi untuk mengajar anak-anak MDVI seperti itu. Nah, ngomong-ngomong gini Bu ya, kan orang-orang itu nggak tahu ya pertamanya itu MDVI itu apa, terus cara mengajarnya bagaimana, terus pembelajarannya seperti apa. Di sana dijelaskan juga ya Bu, diberi contoh ataupun praktek langsung gitu ya. Ya, jadi pelatihan yang saya ikuti ini pelatihan MDVI yang diselenggarakan Perkin dan P4TK TKPLB itu sendiri, kita tidak hanya dibekali dengan teori, tetapi kita juga dibekali dengan berbagai macam praktek yang bisa kita aplikasikan ke peserta didik seperti itu. Betul. Wah, berarti emang ya MDVI itu tidak bisa disamakan dengan tunanetra murni berarti ya Bu? Iya. Berarti pembelajarannya lebih ke apa Bu kalau pembelajarannya kalau untuk MDVI? Baik, untuk pembelajaran untuk anak-anak MDVI sendiri itu lebih ke pembelajaran kegiatan fungsional. Di dalamnya termasuk bina diri seperti kecakapan hidup, kemudian activity daily living seperti itu. Ya, activity daily living dan lain sebagainya. Jadi untuk akademik sendiri kita sisipkan kepada kegiatan fungsional. Seperti apa sih kegiatan fungsional gitu ya? Kegiatan fungsional adalah kegiatan yang biasa dilakukan sehari-hari yang mereka paling butuhkan untuk kehidupan mereka sendiri. Seperti ini ya, Pari, seperti makan sendiri, kemudian memakai baju, kemudian mandi, keramas dan lain sebagainya. Lebih ke bina diri gitu ya, Bu? Lebih ke bina diri. Nah, di mana misalkan ada pertanyaan, bagaimana apakah matematika tidak diajarkan, apakah berhitung tidak diajarkan, apakah bahasa Indonesia tidak diajarkan, yaitu tentunya diajarkan, tetapi disisipkan dalam kegiatan fungsional. Nah, gitu guys. Jadi pelajarannya semua masuk dari matematika, bahasa Indonesia, tapi disatukan ya, dalam kegiatan fungsional. Seperti itu. Luar biasa. Terus Bu Irna, ada nggak pengalaman yang paling menarik saat mengenangani MDVI? Ya, tentu saja ya Pak Ari, karena pada awalnya kan saya sendiri awam ya, apa itu MDVI, karena sebelumnya kan saya mengajarnya di tunanetra murni. Terus kemudian ketika ikut pelatihan disuruh untuk membuat kelas MDVI, maka dari itu langsung dibentuk kelas MDVI. Kemudian dengan anak-anak, walaupun anak MDVI-nya itu hanya 1, jadi waktu itu 5 peserta didik, dan yang keempatnya itu hambatan majemuk. Tapi hambatan majemuk juga termasuk ke dalam penanganan kita, gitu ya. Yang murni anak MDVI itu hanya 1. Ketika masuk anak-anak baru waktu itu saya buka kelas 1 karena awal tahun pelajaran, jadi pas masuk itu saya agak lumayan kebingungan pada saat itu, karena 1 orang guru menangani langsung 5 peserta didik MDVI dengan berbagai macam ketunaan seperti itu. Jadi pas awal-awal pun saya karena
di peserta didik saya sendiri ada yang suka mencubit ya Pak Ari. Jadi pas awal-awal masuk itu, wah ini tuh biru-biru ya karena cubit. Kemudian ada yang naik-naik manjat-manjat ke pintu. Kemudian ada yang kalau lihat orang baru tuh cubit-cubit seperti itu. Tapi lama-kelamaan karena yang diutamakan dalam pembelajaran MDVI itu yang pertama adalah menjalin trust atau kepercayaan dengan anak gitu. Bagaimana anak percaya dengan gurunya seperti itu. Lama-kelamaan terjalin trust itu sendiri, jadi anak-anak pun dengan saya udah menyatu mulai bisa saling percaya gitu. Oke. Terus begini ya, kan sekarang itu di masa pandemi. Ya. Terus bagaimana dong pembelajaran buat anak-anak MDVI selama pandemi ini? Ya. Selama pandemi saya sendiri pembelajarannya adalah melalui daring ya Pak Ari. Tentu saja komunikasi dengan orang tua itu menjadi sangat penting bagi kami gitu. Kalau orang tua sendiri tidak kooperatif, bagaimana pembelajaran akan terwujud gitu, karena kami sendiri kan tidak bisa langsung ke rumah anak gitu ya. Jadi mengandalkan orang tua yang mengajarkan di rumah. Komunikasi kami intens pada saat ini tuh dengan orang tua. Jadi saya berikan tugasnya apa, kemudian bagaimana mengajarkannya, dan di rumah orang tua yang mengajarkan. Oke. Jadi selama pandemi apakah ada pesan buat orang tua di rumah untuk anak-anak MDVI gitu Bu? Iya, pesan untuk orang tua sendiri ketika pandemi ini, karena kita sendiri tidak tahu ya pandemi akan berakhir kapan. Ya, betul. Ya Pak Ari. Jadi untuk orang tua tetap semangat, tetap kooperatif, tetap menjalin komunikasi baik dengan guru dan peserta didik. Jangan patah semangat untuk selalu mengajarkan anak-anaknya gitu. Betul. Oke. Terima kasih ya Bu Irna sudah sempat kita memberikan informasi yang sangat berharga buat kami sama-sama Pak Ari. Khususnya di kalangan SLB ya Bu. Jadi semua orang bisa tahu apa itu MDVI. Jadi MDVI itu emang berbeda dengan tunanetra murni ya Bu. Ya. Dari pembelajarannya, dari materinya, dari pokoknya dari segala rupanya itu pasti beda ya Bu. Jadi intinya MDVI itu hambatan double ganda berarti ya Bu. Ya bisa double, bisa lebih dari itu, tapi ada hambatan penglihatan. Ya, harus diutamakan hambatan penglihatannya dulu gitu. Oke ya guys. Nah, jadi Sobat Tangguh semuanya, kalian bisa tahu sekarang apa itu MDVI, bagaimana pembelajaran MDVI tadi sudah dipaparkan oleh Bu Irna. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua ya yang ada di rumah atau di SLB yang ada di khususnya di Ciamis, Priangan Timur, karena di Priangan Timur cuma ada 2 ya, di Ciamis dan juga di Tasik. Jadi buat teman-teman semua yang ingin tahu lebih lanjut ya bisa langsung hubungi level 3 nih, udah wow banget guys. Oke. Terima kasih ya Bu Irna sudah sempat hadir di podcast ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan juga bisa menambah motivasi buat semua orang ya. Oke, terima kasih dan kita akhiri saja perbincangan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.